Setiap subuh, tanganku sibuk menata bekal penuh cinta untuk suamiku, berharap itu menjadi penyemangat hari-harinya. Aku mengira kotak kosong yang pulang setiap sore adalah tanda kasih sayang yang tulus. Ternyata, itu hanyalah bukti kebodohanku. Bekalku berakhir di tempat sampah, sementara ia tertawa bersama wanita lain. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah baru menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Udara masih sangat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum, tetapi mataku sudah terbuka lebar. Tidak ada rasa kantuk yang tersisa sedikit pun. Alarm di ponselku bahkan belum sempat berbunyi, tetapi tubuhku seolah memiliki jam biologisnya sendiri yang memaksaku bangun sebelum matahari menampakkan sinarnya. Aku menggeliat pelan, mencoba melepaskan selimut tebal, tanpa membangunkan lelaki yang sedang tertidur pulas di sampingku. Suamiku. Napasnya terdengar teratur. Wajahnya begitu damai, seolah tidak ada beban dunia yang menindih pundaknya. Aku tersenyum kecil melihat wajah itu, wajah yang selalu membuatku merasa bahwa pengabdianku sebagai seorang istri adalah hal paling mulia di dunia ini. Dengan langkah berjinjit, aku meninggalkan kamar tidur menuju dapur. Dapur ini adalah kerajaanku, tempat di mana aku menumpahkan segala rasa sayangku dalam bentuk masakan. Hari ini, aku sudah merencanakan menu spesial untuk bekal makan siang suamiku. Cumi hitam pedas kesukaannya dan tumis bunga pepaya yang sudah kurendam dengan garam sejak semalam agar tidak pahit. Aku tahu betul seleranya. Dia tidak suka makanan yang terlalu manis. Dia lebih suka rasa gurih dan pedas yang menendang lidah. Setiap detail tentang apa yang ia suka dan tidak suka sudah terekam sempurna di kepalaku, melebihi ingatanku tentang kebutuhan pribadiku sendiri. Aku mulai dengan mencuci beras. Air keran yang dingin membasuh jari-jariku, tetapi aku menikmatinya. 3 kali bilasan, sampai airnya bening, lalu kumasukkan ke dalam penanak nasi. Aroma pandan segera menguar ketika aku meletakkan 1 simpul daun pandan di dalamnya. Setelah itu, tanganku mulai lincah memainkan pisau. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, semuanya aku iris dengan ketelitian tinggi. Aku tidak pernah menggunakan bumbu instan. Bagiku, memasak untuk suami adalah ritual sakral. Bumbu yang diulek atau diiris dengan tangan sendiri memiliki rasa yang berbeda dibandingkan bumbu kemasan. Ada doa di setiap gerakannya, ada harapan agar suamiku sehat, kenyang, dan bahagia saat menyantapnya nanti di kantor. Waktu bergulir cepat. Aroma tumisan mulai memenuhi dapur kecil kami. Aku mencicipi sedikit kuah cumi hitam itu. Sempurna. Pedas, gurih, dan tintanya pekat menggugah selera. Setelah semuanya matang, aku tidak langsung memasukkannya ke dalam kotak bekal. Aku menunggu uap panasnya hilang sebentar, agar nasi tidak menjadi lembek dan basi. Sambil menunggu, aku menyeduh kopi hitam untuk suamiku, persis seperti takaran yang ia suka. 1 sendok kopi, setengah sendok gula. Pukul 6 pagi, suamiku bangun. Ia berjalan ke dapur dengan wajah bantal dan rambut yang sedikit berantakan. Ia memelukku dari belakang saat aku sedang menata daun, selada sebagai alas di kotak bekalnya. Pelukan itu hangat, membuat lelahku karena bangun pagi seketika sirna. "Masak apa hari ini, sayang?" tanyanya dengan suara parau khas bangun tidur. "Cumi hitam sama tumis bunga pepaya. Kemarin kan Mas bilang lagi pengen yang pedas-pedas," jawabku sambil membalikkan badan, merapikan kerah kaus tidurnya. Ia tersenyum, lalu mengecup keningku sekilas. "Wah, pasti enak banget nih. Jadi nggak sabar buat makan siang nanti." Kalimat itu sederhana, tetapi bagiku, itu adalah bahan bakar yang membuatku semangat menjalani hari. Aku dengan telaten menyusun lauk pauk itu di dalam kotak bekal berwarna biru tua miliknya. Aku pastikan tidak ada minyak yang berceceran di pinggiran kotak. Aku menatanya sedemikian rupa agar terlihat cantik saat dibuka. Nasi putih hangat ditaburi sedikit bawang goreng, cumi hitam di satu sisi, dan tumisan hijau segar di sisi lainnya. Tidak lupa aku menyelipkan sepotong buah potong di wadah terpisah sebagai pencuci mulut. "Ini bekalnya, Mas. Jangan lupa dimakan ya, nanti sakit perut kalau telat makan," pesanku saat mengantarnya ke depan pintu. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya,
terlihat gagah dan tampan. Aroma parfum maskulin yang ia pakai bercampur dengan aroma kopi yang baru saja ia minum. Pasti dong. Masakan istriku kan nomor 1. Mana mungkin dilewatkan, ujarnya sambil mengambil kotak bekal itu dari tanganku. Ia memasukkannya ke dalam tas kerjanya dengan hati-hati. Aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Aku melambaikan tangan saat mobilnya keluar dari pagar rumah. Hatiku terasa penuh. Ada kebanggaan tersendiri saat tahu bahwa suamiku membawa hasil karyaku ke tempat kerjanya. Aku membayangkan nanti siang, saat jam istirahat tiba, ia akan membuka kotak itu di mejanya, mungkin pamer sedikit kepada teman-temannya bahwa istrinya memasak makanan enak, lalu menyantapnya dengan lahap. Bayangan itu membuatku tersenyum sendiri. Seharian itu aku membereskan rumah dengan perasaan riang. Mencuci baju, menyapu, mengepel, semuanya terasa ringan. Pikiranku selalu melayang pada suamiku. Jam 12 siang, aku melihat jam dinding. Ah, pasti Mas sedang makan sekarang, gumamku dalam hati. Aku membayangkan ia sedang mengunyah cumi masakanku, mungkin sesekali menyeka keringat karena pedasnya cabai rawit yang kugunakan. Aku sengaja tidak mengirim pesan padanya saat jam makan siang, takut mengganggunya. Aku ingin memberinya ruang untuk menikmati makanannya. Sore hari adalah waktu yang paling kutunggu. Pukul 5 sore, suara mesin mobilnya terdengar di depan rumah. Aku bergegas membuka pintu, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ia turun dari mobil, wajahnya terlihat lelah namun ia tetap membalas senyumanku. Hal pertama yang kulakukan setelah ia masuk dan duduk di sofa adalah mengambil tas kerjanya, mengeluarkan kotak bekal itu. Jantungku berdesir senang saat merasakan kotak itu ringan. Sangat ringan. Aku membukanya. Kosong. Lecen. Tandas. Tidak ada sisa sebutir nasi pun di sana. Bahkan sisa bumbu pun nyaris tidak ada. Seolah ia telah menyapunya bersih dengan sendok atau bahkan menjilatinya. Hatiku membuncah bahagia. Habis, Mas? Tanyaku dengan mata berbinar, meski jawabannya sudah jelas di depan mata. Suamiku melonggarkan dasinya, lalu bersandar di sofa sambil memejamkan mata sejenak. Habis, dong. Enak banget cuminya. Pedasnya pas. Teman-teman kantor sampai ngiler lihat aku makan. Syukurlah kalau Mas suka. Aku takut keasinan tadi, ujarku merendah, padahal dalam hati aku bersorak kegirangan. Enggak kok, pas banget. Kamu emang paling jago masak. Makasih ya, sayang, ucapnya sambil menepuk-nepuk tanganku. Aku membawa kotak bekal kosong itu ke dapur untuk dicuci. Di bawah kucuran air keran, aku mengusap permukaan plastik kotak bekal itu dengan spons bersabun. Busa putih menutupi kotak yang sudah bersih itu. Aku merasa menjadi istri yang paling beruntung. Suamiku menghargai usahaku. Ia memakan apa yang kumasak sampai habis tak bersisa. Lelahku bangun jam 3 pagi terbayar lunas, hanya dengan melihat kotak kosong ini. Bagi seorang istri sepertiku, kotak bekal yang kembali dalam keadaan kosong adalah surat cinta yang tak perlu ditulis dengan kata-kata. Itu adalah validasi bahwa aku berguna, bahwa aku dicintai, dan bahwa aku mampu melayani suamiku dengan baik. Malam itu, aku tidur dengan perasaan damai di sampingnya. Aku memeluk lengannya, mencium aroma tubuhnya yang sudah bercampur dengan sabun mandi. Dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana menu untuk besok. Mungkin ayam goreng lengkuas dengan sambal terasi, atau soto daging. Aku ingin terus membuatnya bahagia lewat masakanku. Aku tidak menyadari bahwa di balik kotak bekal yang selalu bersih itu, tersimpan sebuah rahasia gelap yang sedang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan seluruh duniaku. Hari ini aku memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional lebih pagi dari biasanya. Ada resep baru yang ingin aku coba, rendang daging sapi. Memang butuh waktu lama untuk memasaknya, tapi aku rela melakukannya demi melihat senyum puas di wajah suamiku nanti. Pasar pagi ini sangat ramai. Hiruk-pikuk pedagang yang menawarkan dagangan, ibu-ibu yang menawar harga dengan sengit, serta aroma khas percampuran antara amis ikan, segar sayuran, dan rempah-rempah menyambut kedatanganku. Kakiku melangkah pasti menuju lapak langgananku, penjual daging sapi segar. Bu, daging rendang yang paling bagus ya, 1 kilo, pintaku pada penjual daging yang sudah mengenalku dengan baik. Siap, Bu Maya. Buat bekal suami lagi ya, goda Pak Ujang,
si penjual daging, sambil mengasah pisaunya yang besar. Aku mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Iya, Pak. Bapaknya lagi pengen rendang katanya. Beruntung bener suami ibu, dimasakin enak terus tiap hari. Istri saya MAH boro-boro, Bu. Masak air aja gosong, canda Pak Ujang yang membuatku tertawa kecil. Obrolan ringan seperti ini selalu membuat hatiku hangat. Rasanya seluruh dunia mendukung peranku sebagai istri yang berbakti. Setelah mendapatkan daging yang diinginkan, aku beralih ke lapak sayuran dan bumbu giling. Aku memilih kelapa parut tua untuk santan, cabai keriting merah yang segar, dan daun kunyit yang masih harum. Tas belanjaku semakin berat, tapi hatiku semakin ringan membayangkan betapa lahapnya suamiku makan besok siang. Saat aku sedang memilih-milih kentang kecil untuk campuran rendang, ponselku yang berada di saku gamis bergetar panjang. Getarannya terasa mendesak. Aku meletakkan sebentar kantong belanjaan di atas meja lapak sayur, lalu merogoh saku untuk mengambil ponsel. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan di kontakku. Biasanya, aku akan mengabaikan pesan dari nomor asing karena seringkali hanya berisi penawaran pinjaman online atau penipuan undian berhadiah. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada foto profil, hanya siluet abu-abu standar. Jantungku tiba-tiba berdegup sedikit lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Firasatku mengatakan aku harus membukanya. Aku menggeser layar kunci dan membuka aplikasi pesan hijau itu. Pesan itu singkat, namun cukup membuat keningku berkerut. Mbak Maya, maaf saya lancang. Saya teman satu gedung sama suami Mbak, beda divisi. Saya cuma nggak tega lihat Mbak dibodohi terus. Kamu harus lihat ini. Maaf aku baru berani kirim sekarang. Di bawah pesan teks itu, ada sebuah file video berdurasi sekitar 2 menit. Tanganku mulai terasa dingin. Suara riuh pasar di sekitarku seolah meredup, tergantikan oleh denging halus di telingaku. Siapa orang ini? Apa maksudnya aku dibodohi? Apakah suamiku kecelakaan? Atau dia sakit? Berbagai pikiran buruk berkecamuk di kepalaku, tapi tak satu pun yang mempersiapkanku untuk apa yang akan kulihat. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol unduh pada video tersebut. Sinyal di pasar agak lambat, membuat lingkaran loading berputar-putar seolah sedang mengulur waktu eksekusi matiku. Detik demi detik berlalu terasa seperti jam. Akhirnya, video itu terbuka. Latar video itu jelas sekali adalah kantin kantor suamiku. Aku mengenali seragam yang dikenakan orang-orang yang lalu lalang di sana. Kamera sepertinya diambil secara diam-diam dari meja seberang, sedikit bergoyang namun gambarnya cukup jelas dan suaranya terdengar jernih. Di tengah layar, duduklah suamiku. Ia terlihat tampan dengan kemeja biru muda yang kusetrika licin tadi pagi. Di hadapannya, ada kotak bekal biru tua itu. Kotak bekal yang sama yang kusiapkan dengan penuh cinta subuh tadi. Dalam video itu, suamiku membuka tutup bekalnya dengan gerakan kasar, seolah ia jijik menyentuhnya. Ia mengangkat kotak itu, memperlihatkan isinya kepada teman-temannya, sekitar 3 atau 4 orang laki-laki dan perempuan yang duduk mengelilinginya. Lihat nih, bro, suara suamiku terdengar jelas, diiringi nada mengejek yang belum pernah kudengar sebelumnya saat ia bicara padaku di rumah. Sampah lagi dari istriku. Sumpah ya, dia itu nggak pernah ngerti kalau gue benci banget masakan rumahan yang bumbunya nanggung begini. Baunya aja bikin mual, kayak muntahan kucing. Duniaku berhenti berputar. Napas tercekat di tenggorokan. Apa yang baru saja kudengar? Muntahan kucing? Padahal tadi pagi dia bilang dia tidak sabar memakannya. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka terdengar begitu menyakitkan, menusuk gendang telingaku. Ya ampun, Yan. Sabar banget sih lo. Tiap hari dibawain bekal tapi nggak pernah dimakan. Celetuk salah satu temannya yang berambut keriting. Ya mau gimana lagi? Kalau gue tolak, nanti dia drama, nangis-nangis di rumah. Males gue dengerinnya. Mending gue bawa, terus gue buang di sini. Beres. Kan? Dia seneng, gue tenang, jawab suamiku sambil tertawa renyah. Tawa yang sama yang biasanya ia berikan padaku saat menonton film komedi di rumah, kini ia gunakan untuk menertawakan ketulusanku. Kemudian, adegan selanjutnya membuat kakiku lemas hingga nyaris ambruk. Suamiku berdiri,
membawa kotak bekal yang masih penuh dengan cumi hitam dan tumis bunga pepaya itu menuju tong sampah besar di sudut kantin. Tanpa keraguan sedikit pun, ia membalikan kotak itu. Plung! Semua masakanku. Cumi yang kubersihkan tintanya satu persatu, bunga pepaya yang kurendam semalaman, bumbu yang kuulek sampai tanganku pegal. Semuanya jatuh begitu saja ke dalam tumpukan sampah sisa makanan orang lain, tisu bekas, dan kotoran. Ia mengetuk-ngetuk pantat kotak bekal itu ke bibir tong sampah untuk memastikan tidak ada sisa makanan yang tertinggal. Kotak itu kini bersih. Kosong. Nah, kalau gini kan bersih. Nanti sampai rumah dia pasti senyum-senyum karena mikir gue makan lahap banget. Ujar suamiku sambil berjalan kembali ke mejanya, meletakkan kotak kosong itu dengan santai. Video belum berakhir. Klimaks rasa sakit itu baru saja dimulai. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dengan rambut panjang tergerai dan pakaian kerja yang modis datang menghampiri meja mereka. Ia membawa nampan berisi pizza dan pasta. Wanita itu, aku tidak mengenalnya, langsung duduk di samping suamiku, sangat dekat, bahkan paha mereka saling bersentuhan. Udah dibuang sampah dari rumah? Tanya wanita itu dengan nada manja. Suamiku tersenyum, senyum yang jauh lebih manis daripada yang pernah ia berikan padaku belakangan ini. Ia merangkul pinggang wanita itu dengan santai di depan semua teman-temannya. Udah dong, sayang. Kan aku maunya makan siang sama kamu. Masakan dia MAH lewat. Mana level sama pizza ginian. Wanita itu tertawa, lalu mengambil sepotong pizza dan menyuapkannya ke mulut suamiku. Pinter banget sih pacar aku. Ya udah, yuk makan. Nanti keburu jam istirahat habis. Siap, Bos Gundik. Canda teman-teman kantornya yang lain, disambut tawa riuh mereka semua. Suamiku mengunyah pizza itu dengan nikmat, wajahnya terlihat sangat bahagia. Bahagia di atas penderitaanku. Bahagia di atas bangkai masakanku yang kini membusuk di tong sampah. Video berakhir. Layar ponselku menjadi gelap, memantulkan wajahku yang pucat pasi dan basah oleh air mata yang tanpa sadar sudah membanjiri pipi. Aku berdiri mematung di tengah pasar yang ramai. Hiruk-pikuk di sekitarku terasa jauh, seolah aku berada di dimensi lain yang sunyi dan menyakitkan. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang perutku. Bukan karena bau pasar, tapi karena rasa jijik yang luar biasa membayangkan suamiku memakan pizza itu setelah membuang masakanku. Aku merasa dikhianati dengan cara yang paling keji. Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Pujian-pujiannya, kotak bekal yang kosong, senyumnya saat pulang kerja, semuanya palsu. Semuanya hanyalah sandiwara untuk menutupi perselingkuhannya dan rasa tidak menghargainya padaku. Bu? Bu Maya? Kenapa Bu? Kok nangis? Suara Pak Ujang terdengar samar-samar. Aku tersentak, buru-buru menyeka air mataku dengan punggung tangan. Enggak apa-apa, Pak. Kelilipan debu. Ini uangnya, Pak. Aku meletakkan sembarang lembaran uang di meja lapak Pak Ujang tanpa menunggu kembalian, lalu menyambar kantong belanjaku. Aku berjalan terhuyung-huyung menuju parkiran motor. Tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci motor. Dadaku sesak, rasanya seperti ada batu besar yang menghimpit paru-paruku. Aku ingin berteriak, ingin memaki, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Di dalam kantong belanjaan yang tergantung di motor, daging rendang terbaik yang baru kubeli seolah mengejekku. Untuk apa aku memasak? Untuk apa aku bangun pagi buta? Untuk apa aku memberikan seluruh hidupku pada laki-laki yang menyebut masakanku sebagai muntahan kucing dan menyebutku drama? Di perjalanan pulang, air mataku terus mengalir di balik helm. Setiap sudut jalan mengingatkanku pada kebodohanku. Sesampainya di rumah, aku masuk ke dapur. Aroma sisa masakan tadi pagi masih tercium samar. Dapur yang tadi pagi terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara. Aku melihat wastafel tempat biasa aku mencuci kotak bekal kosong itu. Bayangan suamiku yang membuang isi bekal ke tong sampah terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku terduduk lemas di lantai dapur yang dingin. Rasa sakit hati ini perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan yang mendalam, perlahan mulai muncul percikan api kemarahan. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir dia bisa terus membohongiku selamanya dengan membawa pulang kotak kosong itu. Dia dan gundiknya itu menertawakanku, menganggapku istri rumahan yang patuh dan tak tahu apa-apa.
Aku meremas ponsel di tanganku. Video itu masih tersimpan aman. Itu bukan sekadar video, itu adalah senjata. Aku tidak akan melabraknya sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah. Itu terlalu drama, seperti yang dia tuduhkan. Aku menghapus air mataku kasar. Jika dia bisa bermain sandiwara, maka aku akan menunjukkan padanya siapa sutradara yang sebenarnya. Aku akan tetap memasak. Aku akan tetap tersenyum, tapi aku pastikan setiap butir nasi yang ia buang akan menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya. Begitu sampai di rumah, aku tidak langsung menangis meraung-raung seperti wanita lemah di sinetron. Aku meletakkan kantong belanjaan berisi daging rendang itu di atas meja dapur dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu adalah benda paling berharga. Mataku menatap nanar pada wajan bekas menumis bunga pepaya tadi pagi yang belum sempat kucuci. Masih ada sisa minyak dan sedikit aroma gurih yang tertinggal. Pikiranku berkecamuk. Muntahan kucing, kata-kata itu terngiang lagi. Aku mengambil sendok, lalu mencicipi sisa bumbu cumi hitam yang masih menempel di dasar wajan lain. Rasanya enak, gurih, pedas, asinnya pas. Tidak ada yang salah. Lidahku tidak mungkin menipuku selama bertahun-tahun. Aku butuh validasi. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sedikit sisa tumisan bunga pepaya, menaruhnya di piring kecil, lalu berjalan keluar rumah. Kebetulan, Bu RT sedang menyapu halaman rumahnya yang bersebelahan dengan kami. Bu RT, maaf ganggu pagi-pagi. Sapaku, berusaha membuat suaraku terdengar normal meski tenggorokanku terasa tercekik. Jeng Maya. Ada apa, Jeng? Tumben mukanya pucat gitu. Bu RT menatapku khawatir. Enggak apa-apa, Bu. Cuma agak pusing dikit. Ini, saya tadi masak kebanyakan. Boleh tolong icipin nggak, Bu? Takutnya keasinan atau gimana? Soalnya lidah saya lagi nggak enak. Alibiku lancar. Bu RT menerima piring kecil itu dengan senang hati. Walah, rejeki nomplok nih. Kebetulan saya belum sarapan. Beliau menyuapkan sesendok tumis bunga pepaya itu ke mulutnya. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Detik demi detik terasa menyiksa. Enak banget ini, Jeng, seru Bu RT dengan mata berbinar. Pahitnya hilang sama sekali, bumbunya meresap. Jeng Maya emang juara kalau masak. Suami saya aja sering bilang, beruntung banget Pak Rian punya istri pinter masak kayak Jeng Maya. Mendengar nama suamiku disebut, hatiku mencelos. Perih. Makasih ya, Bu, ucapku lirih, lalu buru-buru pamit sebelum air mataku tumpah di depan tetangga. Sesampainya di dalam rumah, aku mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhku merosot di balik pintu. Jadi benar, masalahnya bukan pada masakanku. Bukan pada rasa, bukan pada bumbu, bukan pada caraku mengolahnya. Masalahnya ada pada hati suamiku yang sudah busuk. Dia tidak membuang masakanku karena rasanya tidak enak. Dia membuangnya karena masakan itu dibuat olehku, istri yang sudah ia anggap sampah. Baginya, masakan gundiknya yang entah beli di mana atau sekadar pizza instan jauh lebih berharga daripada keringat dan kasih sayangku. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar tidur. Kubuka laptop suamiku yang ia tinggalkan di meja kerja sudut kamar. Biasanya aku tidak pernah lancang membuka privasinya, tapi hari ini berbeda. Rasa hormatku padanya sudah ikut terbuang ke tong sampah bersama cumi hitam tadi pagi. Aku tahu passwordnya, tanggal pernikahan kami. Ironis sekali, dengan jari gemetar, aku membuka riwayat browser dan emailnya. Bersih. Terlalu bersih. Dia pintar menghapus jejak digital. Tapi dia lupa satu hal, mutasi rekening bank. Aku tahu dia memiliki satu rekening khusus untuk tabungan masa depan kami, yang kartu ATM-nya ia pegang sendiri dengan alasan, biar tidak boros. Aku mencoba masuk ke internet bankingnya. Untungnya, username dan passwordnya tersimpan otomatis di browser. Mataku terbelalak melihat deretan angka di layar. Saldo yang seharusnya sudah mencapai ratusan juta untuk uang muka rumah impian kami, kini tinggal recehan. Kemana perginya uang itu? Aku menelusuri mutasi transaksi bulan ini. Restoran mewah, Sky Dining, Rp2.500.000 toko perhiasan, Diamond Co., Rp15 juta hotel bintang 5, The Luxury, Rp3.800.000 transfer ke Vera Anindita, Rp5 juta.
Vera Anindita. Nama itu, nama wanita di video tadi. Nama, Bos Gundik, yang disebut teman-temannya. Napasku memburu. Dadaku naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Uang belanja bulananku ia potong dengan alasan, kita harus hemat buat beli rumah. Sementara ia menghamburkan jutaan rupiah untuk makan malam romantis dan membelikan perhiasan untuk pelakor itu. Bahkan transferan rutin 5 juta rupiah itu lebih besar dari uang belanja yang ia berikan padaku untuk sebulan. Aku merasa begitu bodoh. Bodoh karena percaya padanya. Bodoh karena rela bangun jam 3 pagi demi memasakkan bekal untuk laki-laki yang bahkan tidak sudi memakannya. Bodoh karena mengira hidupku sempurna. Sore itu, aku tidak memasak makan malam. Aku duduk diam di sofa ruang tamu dalam kegelapan, menunggu. Pukul 6 sore, suara mobilnya terdengar. Pintu terbuka. Lampu ruang tamu dinyalakan. Suamiku masuk dengan wajah sumringah, menenteng tas kerjanya. Sayang, kok gelap-gelapan? Kamu sakit? Tanyanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Aku menatapnya datar. Enggak, cuma lagi pengen diam aja. Dia meletakkan tasnya, lalu mengeluarkan kotak bekal biru itu. Seperti biasa, ia membukanya dan menunjukkannya padaku sambil tersenyum lebar. Lihat nih, bersih. Enak banget cumi hitamnya. Sayang, pedesnya nampol. Makasih ya, udah masakin aku enak-enak. Biasanya, aku akan tersenyum bangga dan mengambil kotak itu untuk dicuci. Tapi kali ini, aku hanya diam menatap kotak kosong itu. Di mataku, kotak itu bukan lagi simbol cinta, melainkan simbol kebohongan. Bau amis kebohongan menguar dari sana, lebih menyengat daripada bau amis cumi. Mas makan di mana tadi? Tanyaku pelan, menahan gejolak di dada. Ya di kantor lah, di meja kerjaku. Sambil ngerjain laporan. Kenapa? Jawabnya santai, tanpa beban dosa sedikit pun. Oh, kirain makan di luar. Soalnya tadi temenku lihat mobil Mas di parkiran mal pas jam makan siang. Itu bohong, tapi aku ingin melihat reaksinya. Wajahnya berubah tegang sejenak, tapi dengan cepat ia menguasai diri. Ah, salah lihat kali temen kamu. Mobil kayak punyaku kan banyak. Lagian ngapain aku ke mal, kerjaan numpuk gini. Aku mengangguk pelan. Iya kali ya. Salah lihat. Aku mengambil kotak bekal itu dari tangannya. Dingin. Sedingin hatiku saat ini. Ya udah, aku mandi dulu ya. Gerah banget, ujarnya sambil berlalu ke kamar mandi, mungkin menghindari tatapanku yang mulai berbeda. Malam itu, saat ia tertidur lelap setelah lelah bekerja, aku menatap wajahnya lama sekali. Wajah yang dulu kucintai setengah mati, kini terlihat asing dan menjijikkan. Tidak ada lagi rasa iba. Tidak ada lagi rasa sayang. Yang tersisa hanya tekad. Aku tidak akan melabraknya sekarang. Tidak saat aku belum punya persiapan apa-apa. Uang tabunganku habis dikurasnya. Aku tidak punya pekerjaan. Jika aku bercerai sekarang, aku akan luntang-lantung di jalanan sementara dia dan Vera tertawa bahagia di atas penderitaanku. Aku harus cerdas. Aku harus bermain cantik. Seperti catur, aku tidak akan memakan pion-pion kecil. Aku akan langsung mematikan rajanya. Dan langkah pertamaku dimulai besok pagi. Pagi itu, rutinitasku kembali seperti biasa. Bangun jam 4 pagi, mencuci beras, memotong sayur. Bedanya, tidak ada lagi cinta yang kutuangkan ke dalam masakan itu. Yang ada hanyalah strategi. Aku memasak ayam kecap hari ini. Tapi ada yang berbeda. Ayam yang kubeli bukan ayam kampung segar seperti biasanya, melainkan ayam potong diskonan di supermarket yang sudah hampir kedaluarsa, masih aman dimakan, tapi rasanya jauh dari kata premium. Bumbunya pun kurangi takarannya. Kecap manis yang biasa kupakai merek mahal, kuganti dengan merek curah yang rasanya hanya manis gula tanpa aroma kedelai. Sambil memasak, aku mengeluarkan ponselku. Aku membuat akun media sosial baru dengan nama samaran, istri_tersakiti. Tidak ada foto profil, hanya gambar bunga layu. Aku memotret proses memasakku. Mulai dari ayam yang sedang diungkep, hingga saat dimasukkan ke dalam kotak bekal. Caption, pagi buta sudah di dapur, masak ayam kecap kesukaan Pak Suami. Berharap kali ini dimakan beneran.
Bukan cuma dibuang ke tong sampah lalu kotak kosongnya dibawa pulang buat nipu istri di rumah. Curhat istri suami perlingkuhan. Aku mempostingnya. Awalnya tidak ada yang merespons. Wajar, akun baru. Suamiku bangun, memelukku dari belakang seperti biasa. Sentuhannya membuat kulitku merinding jijik. Tapi aku memaksakan diri untuk tersenyum. Topeng ini harus sempurna. Masa apa hari ini, Ma? Ayam kecap, Pak. Spesial buat kamu, jawabku manis. Spesial ayam sisa, tambahku dalam hati. Dia membawa bekal itu dengan riang gembira. Dah, sayang. Doain rejeki lancar ya. Iya, Pak. Hati-hati. Sepeninggalnya, aku tidak lagi sibuk membersihkan rumah sampai mengkilap. Aku mulai menyusun rencana keuanganku. Aku membongkar lemari pakaianku, mencari baju-baju lama yang masih layak pakai dan barang-barang bermerek pemberian orang tuaku dulu. Aku memotretnya satu persatu dan mempostingnya di situs jual beli barang bekas. Aku butuh uang tunai secepatnya untuk modal usaha catering kecil-kecilan. Aku tidak bisa bergantung pada uang belanja yang ia berikan lagi. Siang harinya, notifikasi di ponselku mulai ramai. Postingan pertamaku ternyata masuk ke beranda beberapa orang yang suka membaca cerita curhat rumah tangga. Ya ampun, Mbak. Sabar ya. Jahat banget suaminya. Mbak, masakannya kelihatan enak banget loh padahal. Kok tegas sih dibuang? Semangat Mbak. Kumpulin bukti terus tinggalin aja laki model begitu. Komentar-komentar itu memberiku kekuatan. Ternyata aku tidak sendirian. Banyak wanita di luar sana yang merasakan sakit yang sama. Aku membalas beberapa komentar dengan sopan, membangun interaksi. Besoknya, aku melakukan hal yang lebih ekstrim. Aku memasak tumis kangkung dan tempe goreng. Sangat sederhana. Tapi aku menatanya di kotak bekal seolah-olah itu makanan hotel bintang 5. Aku memotretnya lagi dengan pencahayaan yang bagus. Caption, hari ini bekalnya sederhana aja. Uang belanja dipotong suami, katanya buat nabung masa depan. Padahal aku tahu, uangnya dipakai buat traktir, si Mbak cantik, makan steak. Tapi nggak apa-apa, yang penting kewajibanku sebagai istri gugur. Selamat makan, Mas. Semoga, sampah, ini nggak bikin kamu sakit perut pas dibuang nanti. Postingan ini meledak. Ribuan likes dan ratusan komentar membanjiri akunku dalam hitungan jam. Netizen mulai penasaran dengan sosok suamiku dan si Mbak cantik itu. Mereka mulai menyebutku Mbak Bekal. Simpati mengalir deras. Sorenya, suamiku pulang membawa kotak bekal kosong itu lagi. Sayang, tempe gorengnya enak banget, renyah. Kangkungnya juga seger. Kamu emang pinter ngolah bahan sederhana jadi mewah. Pujinya setinggi langit. Aku menatapnya sambil tersenyum miring. Masa sih, Mas? Padahal itu tempe kemarin lo yang aku goreng lagi biar gak mubazir. Wajahnya pias sejenak, mungkin membayangkan rasa tempe kemarin, tapi ia buru-buru tertawa canggung. Oh ya? Wah, gak kerasa lo, tetep enak kok. Kebohongan demi kebohongan. Dia bahkan tidak tahu rasa masakanku, jadi dia mengiyakan saja apapun yang kukatakan. Oh iya, Mas. Ujarku sambil menyeduh teh untuknya. Mulai besok aku mau coba jualan catering kecil-kecilan buat tetangga. Lumayan buat nambah uang belanja. Boleh kan? Matanya berbinar. Tentu saja dia senang. Itu artinya dia bisa memotong uang belanja lebih banyak lagi untuk diberikan ke Vera. Boleh banget dong, sayang. Aku dukung 100%. Kamu kan masakannya enak, pasti laku keras. Makasih ya, Mas. Kamu emang suami paling pengertian. Ujarku dengan nada yang kubuat semanis madu, meski hatiku terasa pahit empedu. Malam itu, saat ia tertidur, aku mengecek saldo rekening pribadiku, rekening lama yang sudah lama tidak kusisi. Ada transferan masuk dari hasil penjualan baju bekas tadi siang. Lumayan, cukup untuk modal beli bahan besok. Aku menatap layar ponselku. Akun istri_tersakiti sudah mencapai 5.000 pengikut dalam 2 hari. DM penuh dengan pesanan. Mbak, open po catering nggak? Aku mau dong pesen buat makan siang di kantor. Penasaran sama masakan Mbak yang katanya enak banget itu. Aku tersenyum lebar.
Rencana B sudah berjalan. Aku akan mandiri secara finansial. Aku akan membangun kerajaanku sendiri dari reruntuhan harga diriku yang ia injak-injak. Dan saat aku sudah cukup kuat berdiri di atas kakiku sendiri, aku akan menendangnya jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Tunggu saja tanggal mainnya, Mas Rian. Dan kau, Mbak Vera, nikmatilah kemenangan sementaramu. Karena sebentar lagi, kalian berdua akan menjadi menu utama dalam hidangan balas dendamku. Hari-hari berlalu. Rutinitasku sebagai istri yang berbakti masih berjalan seperti biasa. Namun kini diiringi dengan kesibukan baru yang membuat darahku berdesir semangat. Pukul 2 pagi aku sudah bangun. Bukan hanya untuk memasakkan bekal, sampah, buat Mas Rian, tapi untuk menyiapkan pesanan catering pertamaku. Dapur yang dulu sepi kini mulai penuh dengan aroma bumbu yang sesungguhnya. Aku memasak rendang daging sapi dalam jumlah besar, ayam goreng lengkuas yang gurih, dan sambal bawang yang pedas nendang. Kali ini, aku tidak main-main dengan rasa. Aku menggunakan bahan-bahan premium, bumbu-bumbu segar, dan teknik memasak warisan nenek yang selama ini kusembunyikan. Mas Rian tentu saja tidak curiga. Dia pikir aku hanya memasak sedikit lebih banyak untuk tetangga. Padahal, di garasi belakang, sudah ada 50 kotak nasi siap kirim yang ditunggu kurir ojek online. Akun media sosialku, istri_tersakiti, kini sudah memiliki pengikut puluhan ribu. Cerita-ceritaku tentang suami yang membuang bekal menjadi viral. Banyak yang bersimpati, banyak pula yang penasaran dengan rasa masakanku. Mbak, rendangnya juara, dagingnya empuk banget, bumbunya meresap sampai ke dalam, tulis salah satu pelanggan di kolom komentar. Sumpah, ini ayam goreng ternak yang pernah gue makan. Suaminya Mbak beneran buta rasa apa gimana sih? Timpal yang lain. Pujian-pujian itu menjadi bahan bakar bagiku. Ternyata aku berharga. Ternyata masakanku layak dihargai. Kepercayaan diriku yang sempat hancur perlahan bangkit kembali. Rekening pribadiku mulai terisi, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya cukup untuk biaya hidupku sendiri selama beberapa bulan ke depan. Sementara itu, drama di kantor Mas Rian semakin memanas. Aku tahu karena aku punya mata-mata di sana, akun palsu yang mengikuti media sosial teman-teman sekantornya. Dari unggahan Instagram story si Vera, aku melihat betapa mesranya mereka. Makan siang di restoran mahal, jalan-jalan saat jam kerja, bahkan Vera memamerkan tas branded baru yang kuyakin dibeli pakai uang tabungan kami. Kapan kamu ceraikan istrimu itu? Yan? Aku capek jadi yang kedua terus. Terdengar suara Vera dalam sebuah video yang diunggah teman kantornya secara tidak sengaja, mungkin lupa dimute. Mas Rian terdengar gugup. Sabar dong, sayang. Nunggu momen yang pas. Kasihan juga kalau langsung ditinggal, dia kan gak punya siapa-siapa di sini selain aku. Kasihan? Atau kamu masih butuh babu gratisan di rumah? Sindir Vera tajam. Mendengar itu, tanganku mengepal erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Babu gratisan? Jadi selama ini itu posisiku di matanya? Bukan istri, bukan pendamping hidup, tapi hanya pelayan yang mengurus rumah, mencuci baju, dan menyiapkan bekal yang akhirnya dibuang? Sore itu, Mas Rian pulang lebih awal. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Ia langsung merebahkan diri di sofa, mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Aduh, perutku sakit banget. Ma, rintihnya. Aku menghampirinya dengan wajah datar. Kenapa, Pak? Salah makan? Nggak tahu. Tadi siang makan di kantin biasa aja kok. Bohongnya lagi. Padahal aku tahu dari story Vera, mereka makan seafood pedas level setan di restoran pinggir pantai. Mungkin masuk angin. Sini aku kerokin. Tawarku. Aku mengambil koin dan balsem panas. Dengan telaten, aku mengerok punggungnya. Tapi di dalam hati, aku tidak merasakan iba sedikit pun. Rasanya ingin sekali aku menekan koin itu lebih keras agar dia merasakan sakit yang kurasakan. Enakan, Pak? Tanyaku dingin. Iya, lumayan. Makasih ya, sayang. Kamu emang istri terbaik. Nggak kayak. Ia menghentikan ucapannya. Mungkin dia hampir keceplosan membandingkanku dengan Vera yang manja dan tidak bisa apa-apa. Nggak kayak siapa? Pancingku.
Nggak kayak orang-orang bilang kalau istri zaman sekarang itu males ngurus suami. Elaknya cepat. Aku tersenyum miring di belakang punggungnya. Oh, gitu ya? Bagus deh kalau sadar. Malam itu, saat ia tertidur pulas karena pengaruh obat sakit perut, aku duduk di ruang tamu dengan laptop menyala. Aku sedang menyusun proposal bisnis untuk cateringku yang semakin berkembang. Nama Bekal Cinta sudah mulai dikenal di kalangan pegawai kantoran di sekitar kota ini. Bahkan ada beberapa kantor yang meminta kontrak catering bulanan. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dulu, foto itu adalah simbol kebahagiaan abadi. Sekarang, foto itu hanyalah pajangan kosong. Tunggu sebentar lagi, Mas, bisikku pada foto itu. Sebentar lagi kamu akan tahu rasanya kehilangan babu gratisan ini. Dan saat itu terjadi, tidak ada jalan kembali bagimu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesempatan emas itu akhirnya datang juga. Pagi ini, saat sedang menyetrika kemeja kerja Mas Rian, sebuah undangan jatuh dari saku celananya. Undangan resmi acara family gathering dan makan siang besar di kantornya dalam rangka ulang tahun perusahaan. Acara itu akan diadakan 2 hari lagi. Di undangan tertulis jelas, wajib membawa pasangan, suami istri. Aku tersenyum lebar. Tuhan sepertinya sedang memihak padaku. Selama ini Mas Rian selalu melarangku datang ke kantornya dengan berbagai alasan. Kantor lagi sibuk, gak boleh bawa orang luar, atau nanti kamu capek. Sekarang, dia tidak bisa mengelak lagi. Ini acara wajib. Sore harinya, saat dia pulang, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menunggu dia yang membicarakannya. Tapi sampai malam tiba, dia diam saja. Undangan itu pasti sudah ia sembunyikan kembali. Pak, tadi aku nemu undangan ini di saku celanamu. Ujarku santai sambil meletakkan undangan itu di meja makan saat kami sedang makan malam. Mas Rian tersedak nasi yang sedang dikunyahnya. Ia buru-buru meminum air putih, wajahnya merah padam. Uhuk. Oh itu iya, itu acara kantor biasa. Kok nggak bilang? Kan lusa acaranya. Tulisannya wajib bawa istri lo, tanyaku dengan nada polos. Dia tampak berpikir keras mencari alasan. Iya, sebenarnya aku mau bilang. Tapi aku takut kamu nggak mau ikut. Kan kamu nggak suka keramaian, terus kamu juga sibuk catering kan sekarang. Nggak kok, Pak. Aku seneng banget kalau diajak. Sekalian kenalan sama teman-teman kantor papa. Catering bisa libur sehari. Lagian, aku penasaran pengen lihat kantin kantor papa yang katanya makanannya enak-enak itu. Sindirku halus. Mas Rian menelan ludah. Ia tidak punya pilihan lain. Kalau dia melarangku, aku pasti curiga. Kalau dia membawaku, Vera pasti mengamuk. Dia terjebak dalam permainannya sendiri. Ya udah kalau kamu mau ikut. Tapi dandan yang cantik ya, MA. Biar nggak malu-maluin, ujarnya akhirnya, dengan nada sedikit meremehkan. Seolah-olah aku ini istri kampungan yang tidak tahu cara berdandan. Tenang aja, Pak. Aku bakal dandan cantik banget. Sampai papa pangling. Janjiku sambil tersenyum misterius. 2 hari kemudian. Hari Hajj. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan untuk memasak bekal, sampah, tapi untuk mempersiapkan diriku sendiri. Aku mengeluarkan gaun terbaikku yang sudah lama tersimpan di lemari, gaun elegan berwarna merah marun yang pas di badan, hadiah dari ibuku dulu. Aku memoles wajahku dengan make up flawless yang menonjolkan fitur wajahku. Rambutku yang biasanya dicepol asal-asalan, kini kutata rapi dengan gaya wafi yang anggun. Aku mematut diri di cermin. Wanita di pantulan itu bukan lagi Maya si upik abu. Ini adalah Maya yang baru. Maya yang percaya diri, cantik, dan berbahaya. Mas, udah siap? Tanyaku saat keluar dari kamar. Mas Rian yang sedang menunggu di ruang tamu ternganga. Mulutnya sedikit terbuka, matanya tidak berkedip menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kamu Maya? Tanyanya tak percaya. Iya dong. Istrimu yang cantik jelita, jawabku sambil mengibaskan rambut. Gimana? Udah pantes dibawa kondangan belum? Wewah cantik banget, MA. Tumben dandan begini, komentarnya gugup. Ada ketakutan di matanya. Mungkin dia sadar bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang bisa ia bodohi.
Di perjalanan menuju kantornya, Mas Rian lebih banyak diam. Tangannya menggenggam setir dengan kencang. Sesekali ia melirik ponselnya yang terus bergetar. Pasti pesan dari Vera yang marah-marah karena aku ikut. Sesampainya di kantor, suasana sangat meriah. Banyak karyawan yang membawa pasangan mereka. Aku menggandeng lengan Mas Rian dengan erat, memaksanya berjalan tegak di sampingku. Saat kami memasuki ballroom tempat acara, semua mata tertuju pada kami. Atau lebih tepatnya, padaku. Gaun merah marunku sangat mencolok di antara kerumunan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu istrinya Rian? Gila, cantik banget. Loh, bukannya Rian selingkuh sama Vera? Istrinya bening gini diselingkuhin? Waduh, bakal seru nih. Mas Rian semakin berkeringat dingin. Ia mencoba menarikku ke sudut ruangan yang sepi, tapi aku menahan langkahnya. Itu teman-teman papa kan yang di meja sana? Yuk, kita sapa. Ajakku sambil menunjuk meja di tengah ruangan, tempat gerombolan laki-laki yang ada di video itu duduk. Jangan, Ma. Kita di sini aja. Nggak enak dong, Pak. Kan kita harus sosialisasi. Potongku tegas, lalu menyeretnya mendekat. Di meja itu, duduklah mereka. Teman-teman yang menertawakanku. Dan di sana juga, duduk Vera dengan gaun hitam yang terlalu terbuka, memamerkan belahan dadanya. Wajah Vera langsung berubah masam saat melihatku datang menggandeng Mas Rian. Halo semuanya. Kenalin, saya Maya, istrinya Mas Rian. Sapaku ramah dengan senyum paling manis yang kubuat-buat. Keheningan melanda meja itu. Teman-teman Mas Rian salah tingkah. Mereka saling pandang, bingung harus bereaksi bagaimana. Halo, Mbak Maya. Wah, aslinya cantik banget ya. Rian gak pernah cerita. Ujar si rambut keriting dengan canggung. Masa sih? Mas Rian sering cerita loh soal kalian. Katanya kalian teman makan siangnya yang paling asik. Balasku sambil melirik kotak tisu di meja. Oh ya, kenalin juga dong. Mbak yang cantik ini siapa? Kok diam aja? Vera menatapku tajam, penuh kebencian. Saya Vera. Rekan kerja Rian. Oh, rekan kerja. Kirain partner makan siang khusus. Celetuku santai, membuat Vera tersedak minumannya. Suasana semakin tegang. Mas Rian mencoba mencairkan suasana. Udah, Ma. Kita cari makan yuk. Laper nih. Bentar dong, Pak. Aku ada kejutan buat kalian semua. Tahanku. Aku mengeluarkan sebuah kotak bekal dari dalam tas jinjingku. Kotak bekal yang sama persis dengan yang biasa dibawa Mas Rian. Biru tua, sedikit lecet di ujungnya. Mas Rian kan suka banget bawa bekal masakanku. Katanya enak banget sampai nggak bersisa. Nah, hari ini, spesial buat ngerayain ulang tahun kantor, aku bawain bekal khusus buat dimakan bareng-bareng di sini. Biar teman-teman papa juga bisa ngerasain masakan istri tercinta. Ujarku lantang, sengaja mengeraskan suara agar meja-meja di sekitar kami ikut menoleh. Wajah Mas Rian pucat pasi. Ia tahu betul ia tidak pernah memakan bekal itu. Ia tahu betul isi bekal itu biasanya berakhir di tong sampah. Ma, nggak usah malu. Bisiknya panik. Loh, kok malu? Kan papa bilang masakan mama enak? Ayo dong, dibuka. Biar Vera juga bisa nyicipin. Siapa tahu Vera mau belajar masak sama aku. Tantangku. Dengan tangan gemetar, Mas Rian mengulurkan tangan ke arah kotak bekal itu. Vera menatap kotak itu dengan jijik. Teman-temannya menahan napas. Saat tutup kotak bekal itu dibuka, tidak ada nasi, tidak ada lauk. Isinya adalah sebuah flash disk berwarna merah menyala, dan selembar kertas yang dilipat rapi. Loh, kok bukan makanan? Tanyaku pura-pura kaget. Oh iya lupa. Menu utamanya kan ada di situ. Coba deh Pak. Flash disknya dicolokin ke proyektor depan itu. Katanya ada sesi sharing video kenangan kan? Semua orang bingung. Tapi aku, dengan gerakan cepat, menyambar flash disk itu sebelum Mas Rian sempat bereaksi. Aku berjalan cepat menuju meja operator di depan panggung. Mas, tolong puterin ini dong. Video ucapan selamat dari istri buat suami tercinta. Pintaku pada operator yang polos. Oke, Bu. Siap. Detik berikutnya, layar besar di panggung ballroom menyala.
Dan video itu mulai berputar. Video saat Mas Rian membuang masakanku ke tong sampah, saat teman-temannya tertawa, saat Vera datang dan menyuapinya pizza, saat mereka bermesraan. Seluruh ruangan hening. Hening yang mencekam. Ruangan ballroom yang megah itu seketika berubah menjadi pengadilan terbuka. Cahaya dari layar proyektor raksasa memantul di wajah-wajah yang terpaku, menciptakan bayangan panjang yang dramatis. Suara sound system yang jernih dan menggelegar membuat setiap kata yang diucapkan suamiku dalam video itu terdengar seperti petir di siang bolong. "Lihat nih, bro, sampah lagi dari istriku." Kalimat itu bergema, memantul di dinding-dinding berlapis peredam suara, menusuk telinga setiap orang yang hadir. Aku berdiri tegak di samping meja operator, menatap lurus ke arah meja di tengah ruangan di mana suamiku, Mas Rian, dan gundiknya, Vera, duduk membatu. Wajah Mas Rian yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu, seolah darah telah berhenti mengalir di tubuhnya. Matanya melotot ngeri menatap layar, mulutnya ternganga tanpa suara, seperti ikan yang ditarik paksa dari air. Di layar, adegan berlanjut. Tangan suamiku yang kukenal lembut saat membelai kepalaku, kini terlihat begitu kasar menumpahkan isi kotak bekal itu ke dalam tong sampah. Bunyi plung saat cumi hitam dan tumis bunga pepaya itu jatuh ke tumpukan sampah terdengar sangat menyakitkan, diperkuat oleh speaker kualitas tinggi di ruangan itu. Lalu, tawa itu. Tawa teman-temannya yang menggelegar, mengejek ketulusanku. Dan puncaknya, kehadiran Vera. Udah dibuang sampah dari rumah, suara Vera di video terdengar manja dan menjijikan. Di dunia nyata, Vera yang duduk di samping Mas Rian tanpa ingin menyusut menjadi debu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya dengan rambut panjangnya. Tapi percuma. Semua mata di ruangan itu, ratusan pasang mata, kini tertuju padanya dan Mas Rian. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi dengungan lebah yang marah. "Gila, itu Rian? Jahat banget mulutnya. Itu Vera kan? Bagian keuangan? Ya ampun, pelakor ternyata. Kasihan banget istrinya, udah masak capek-capek malah dibilang sampah. Wah, parah ini sih. Di kantor bermesraan, padahal istri sahnya ada di rumah." Mas Rian akhirnya tersadar dari syoknya. Ia melompat bangkit dari kursinya. Kursi itu berdecit keras bergesekan dengan lantai marmer. "Matikan. Matikan videonya," teriaknya panik. Suaranya pecah, terdengar histeris. Ia berlari terhuyung-huyung ke arah panggung, berusaha menghentikan tayangan aibnya sendiri. Tapi jarak meja mereka ke panggung cukup jauh, dan kakinya yang lemas membuatnya tersandung karpet tebal ballroom. Operator di sampingku menatapku dengan bingung, tangannya ragu-ragu di atas tombol stop. Aku menatapnya tajam dan menggeleng pelan. "Biarkan sampai selesai, Mas. Ini permintaan terakhir dari istri yang teraniaya." Operator itu, entah karena iba atau takut melihat sorot mataku yang dingin, menarik tangannya kembali. Video terus berputar sampai adegan Vera menyuapi Mas Rian dengan pizza. Saat Mas Rian sampai di pinggir panggung dengan napas terengah-engah, video itu baru saja berakhir, menyisakan layar hitam yang memantulkan wajahnya yang hancur. Keheningan yang menyusul jauh lebih menakutkan daripada keributan sebelumnya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada musik. Hanya suara napas ratusan orang yang tertahan. Aku mengambil mikrofon dari meja operator. Langkahku tenang saat berjalan ke tengah panggung, berdiri tepat di bawah sorot lampu sorot yang menyilaukan. Aku menatap Mas Rian yang berdiri di bawah panggung, menatapku dengan campuran rasa takut, marah, dan memohon. "Selamat siang, Bapak Ibu semua," suaraku terdengar stabil, mengejutkan diriku sendiri. Tidak ada getar tangis di sana. Air mataku sudah kering berhari-hari yang lalu. Maaf jika video tadi mengganggu selera makan siang Anda. Tapi saya rasa, Anda semua perlu tahu menu apa yang sebenarnya disajikan oleh suami saya setiap hari di kantor ini. Aku menunjuk Mas Rian dengan daguku. Laki-laki ini, Rian, suami saya yang sah. Setiap pagi saya bangun jam 3, memasakkan makanan kesukaannya, menyiapkannya dengan cinta dan doa agar ia sehat bekerja. Tapi ternyata, di mata dia dan teman-temannya, cinta saya hanyalah sampah. "Muntahan kucing," katanya. Gumam kemarahan terdengar dari para ibu-ibu di ruangan itu.
Simpati mengalir deras ke arahku, menjadi perisai yang menguatkan hatiku. Dan wanita itu, aku menunjuk Vera yang kini menangis sesenggukan di mejanya. Vera. Dia yang menikmati hasil kerja keras suami saya, memakan uang tabungan masa depan kami, sementara saya di rumah berhemat demi cicilan rumah yang tak kunjung lunas. Seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal berdiri dari meja VIP paling depan. Itu Pak Gunawan, CEO perusahaan tempat Mas Rian bekerja. Wajahnya merah pada menahan amarah. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi nilai integritas dan kekeluargaan. Beliau berjalan tegap menghampiri Mas Rian. "Rian," bentak Pak Gunawan. Suaranya menggelegar tanpa perlu mikrofon. "Apa benar yang ada di video itu? Kamu membuang makanan istri kamu dan berselingkuh dengan sesama karyawan di lingkungan kantor saya." Mas Rian gemetar hebat. Lututnya seolah tak bertulang. Pak Gunawan, ini salah paham. Pak, istri saya dia cuma emosi." "Salah paham apanya?" potong Pak Gunawan kasar. "Video itu jelas sekali. Kamu menghina istrimu, kamu membuang rezeki, dan kamu melanggar kode etik perusahaan tentang perselingkuhan antar karyawan. Kamu bikin malu perusahaan saya." Mas Rian menunduk, tak berani menatap mata bosnya. "Maaf, Pak, saya hilaf." "Hilaf itu sekali, Rian. Ini kamu lakukan berkali-kali dengan sadar." Pak Gunawan menoleh ke arah Vera. "Dan kamu, Vera, saya kecewa sekali. Saya pikir kamu karyawan berprestasi, ternyata moral kamu nol besar." Aku turun dari panggung, membawa kotak bekal yang tadi kubawa. Aku berjalan mendekati Mas Rian yang sudah hancur lebur harga dirinya. Aku menyodorkan kotak itu padanya. "Mas," panggilku lembut, namun penuh penekanan. "Ini bekal terakhir dariku. Kamu tidak perlu membuangnya ke tong sampah kali ini. Karena isinya bukan makanan." Mas Rian menatap kotak itu dengan takut-takut. Tangan gemetarnya terulur menerima kotak biru yang selama ini ia sia-siakan. Ia membuka tutupnya perlahan. Bukan nasi, bukan cumi, bukan ayam. Di dalamnya terlipat rapi sebuah map berwarna merah muda. Surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani di atas materai. Di samping map itu, ada setumpuk foto-foto bukti check-in hotel, struk belanja perhiasan untuk Vera, dan bukti transfer yang kuambil dari internet bankingnya. "Itu surat cerai, Mas. Dan bukti-bukti perselingkuhanmu yang akan aku bawa ke pengadilan agama. Mulai hari ini, detik ini, aku bukan lagi istrimu. Aku bukan lagi babu gratisanmu. Aku membebaskanmu. Silakan makan siang sepuasnya dengan Vera, atau dengan siapapun yang kamu mau. Aku tidak peduli lagi." Aku berbalik, menatap Pak Gunawan. "Pak, maaf saya membuat keributan di acara Bapak. Saya hanya ingin mengembalikan kehormatan saya yang sudah diinjak-injak." Pak Gunawan menatapku dengan sorot mata iba sekaligus hormat. "Tidak apa-apa, Bu Maya. Justru saya yang berterima kasih. Ibu membuka mata saya tentang siapa sebenarnya karyawan yang saya pekerjakan. Saya tidak mentolerir perilaku tidak bermoral seperti ini di perusahaan saya." Beliau beralih menatap Rian dan Vera dengan tatapan mematikan. "Rian, Vera, setelah acara ini selesai, segera kemasi barang-barang kalian. Surat pemecatan akan saya kirimkan sore ini juga. Saya tidak butuh sampah di perusahaan saya." Kata sampah itu kembali, namun kali ini menghantam Mas Rian dengan telak. Ia ambruk ke lantai, berlutut, mencoba meraih ujung gaunku. "Maya, Ibu tolong, Bu jangan begini, aku bisa jelaskan, maafkan aku, Bu." Aku menepis tangannya yang kotor itu. Tidak ada lagi rasa kasihan. "Simpan air matamu, Mas. Kamu akan butuh itu nanti saat kamu sadar betapa mahalnya harga sebuah ketulusan." Aku melangkah pergi meninggalkan ballroom itu. Suara riuh rendah di belakangku tidak lagi kupedulikan. Aku berjalan tegak, high heelsku berdetak mantap di lantai marmer, seirama dengan detak jantungku yang kini terasa ringan. Sangat ringan. Seperti beban ratusan kilo baru saja diangkat dari pundakku. Di pintu keluar, aku berpapasan dengan teman-teman Mas Rian yang tadi duduk satu meja dengannya. Mereka menunduk, tidak berani menatap mataku. Si rambut keriting yang di video itu tertawa paling keras.
Kini wajahnya pucat pasi, ketakutan kalau aku juga punya bukti keburukannya. Aku hanya tersenyum sinis pada mereka, lalu berlalu. Udara di luar gedung terasa begitu segar. Langit biru cerah seolah menyambut kebebasanku. Aku masuk ke dalam taksi yang sudah kupesan, duduk bersandar, dan menghela napas panjang. Selesai sudah. Babak kehidupan yang menyakitkan itu sudah kututup dengan manis. 3 bulan berlalu sejak insiden di ballroom itu. Waktu terasa berjalan begitu cepat ketika kita sibuk membangun kebahagiaan sendiri. Proses perceraianku berjalan mulus. Hakim mengabulkan semua tuntutanku karena bukti-bukti yang kusertakan sangat kuat dan tak terbantahkan. Video, legenda bekal sampah. Itu bahkan sempat viral di media sosial lokal sebelum akhirnya dihapus oleh pihak pengadilan demi privasi, tapi jejak digital dan rasa malu itu sudah melekat erat pada nama Rian. Aku mendapatkan hak atas separuh harta Gonogini, meski tidak banyak karena tabungan kami sudah dikurasnya untuk Vera, tapi cukup untuk modal awal memperbesar usahaku. Pagi ini, dapur cateringku yang baru sudah sibuk sejak jam 4 pagi. Bukan lagi dapur sempit di rumah kontrakan lamaku, melainkan sebuah ruko 2 lantai yang kusewa di pusat kota. Aroma harum nasi liwet, ayam bakar madu, dan sambal terasi memenuhi ruangan. Ada 5 orang karyawan yang membantuku sekarang. Ibu-ibu tetangga yang dulu sering kuajak ngobrol, kini menjadi tim andalanku. Bu Maya, pesanan untuk kantor pajak 100 box sudah siap packing ya, lapor Bu Sari, salah satu asistenku yang paling cekatan. Siap, Bu Sari. Jangan lupa kerupuknya dipisah biar nggak melempem, jawabku sambil mengecek daftar pesanan di tablet. Nama cateringku, Dapur Bu Maya, Rasa Cinta, kini menjadi primadona makan siang para pegawai kantoran. Ironis, bukan? Dulu masakanku dibuang oleh 1 orang pegawai kantor, kini dicari dan dibayar mahal oleh ratusan pegawai kantor lainnya. Aku sedang sibuk menata garnish pada tumpeng pesanan seorang pejabat, ketika bel pintu depan berbunyi. Karyawanku yang menjaga meja depan sedang ke toilet, jadi aku sendiri yang keluar untuk melihat siapa yang datang. Di depan pintu kaca ruko, berdiri seorang laki-laki kurus dengan pakaian lusuh. Kemejanya terlihat kusut, tidak disetrika, warnanya pudar. Celana bahannya kedodoran, seolah tubuhnya menyusut drastis. Rambutnya agak gondrong dan berminyak. Aku menyipitkan mata, butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali sosok menyedihkan itu. Itu Rian, mantan suamiku. Penampilannya jauh berbeda dari Rian yang gagah dan wangi 3 bulan lalu. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal. Ia menatapku dengan pandangan nanar, campuran antara rindu dan putus asa. Maya. Suaranya parau. Aku berdiri di ambang pintu, melipat tangan di dada. Ada apa? Mau pesan catering? Minimal pemesanan 20 box ya, jawabku dingin. Rian tersenyum pahit. Kamu sukses ya sekarang. Ruko ini bagus banget. Alhamdulillah. Rezeki istri yang teraniaya biasanya lancar. Sindirku telak. Rian menunduk, memainkan ujung kemejanya yang keluar. Mei, aku kangen masakan kamu. Sumpah, Mei. Tiap hari aku makan nasi bungkus di warteg. Rasanya hambar. Nggak ada yang kayak masakan kamu. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Oh ya? Bukannya masakan aku kayak muntahan kucing? Bukannya rasanya kayak sampah? Kok sekarang kangen? Aku salah, Mei. Aku bodoh banget. Rian mulai terisak. Bahunya terguncang. Setelah dipecat Pak Gunawan, hidupku hancur. Nggak ada perusahaan yang mau terima aku karena namaku udah jelek di blacklist HRD. Lalu, Vera mana? Katanya cinta matimu, tanyaku, sengaja menabur garam di luka itu. Wajah Rian semakin keruh. Dia ninggalin aku seminggu setelah aku dipecat. Katanya dia nggak bisa hidup susah. Dia balik ke kampungnya, atau entah cari mangsa baru. Dia bawa sisa uang pesangonku yang nggak seberapa. Aku sendirian sekarang, Mei. Aku diusir dari kontrakan karena nunggak bayar. Ia menatapku dengan mata memelas, mencoba meraih tanganku lagi. Mei, kita rujuk ya? Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku bakal makan semua masakan kamu sampai habis. Tolong, Mei. Aku nggak punya siapa-siapa lagi.
Aku menatap laki-laki di hadapanku ini. Dulu, dia adalah duniaku. Dulu, aku rela melakukan apa saja demi senyumnya. Tapi sekarang, melihatnya mengemis seperti ini, aku tidak merasakan kepuasan ataupun kebahagiaan. Aku hanya merasa kosong. Rasa sakit itu sudah hilang, digantikan oleh rasa kasihan yang berjarak. Kasihan seperti melihat orang asing yang kecelakaan di jalan, bukan kasihan sebagai seorang yang pernah mencintainya. Mas, panggilku pelan. Dengar baik-baik. Kotak bekal itu sudah pecah. Kalaupun direkatkan kembali, dia tidak akan bisa menampung makanan lagi tanpa bocor. Kepercayaan saya sudah habis. Aku berbalik, masuk ke dalam sebentar, lalu kembali membawa sebuah kotak styrofoam putih. Ini, aku menyodorkannya pada Rian. Mata Rian berbinar. Kamu masakin aku. Buka saja. Rian membuka kotak itu dengan antusias. Tapi senyumnya lenyap seketika. Isinya adalah nasi putih polos tanpa lauk apapun, dan sebuah cermin kecil. Nasi putih itu untuk mengganjal perutmu yang lapar. Dan cermin itu, untuk kamu berkaca. Lihatlah dirimu sendiri. Tanyakan pada bayangan di cermin itu, pantaskah kamu meminta kembali pada wanita yang sudah kamu hancurkan dan kamu buang seperti sampah? Rian terdiam. Air matanya menetes jatuh ke atas nasi putih itu. Pergilah, Mas. Jangan pernah injakkan kakimu di sini lagi. Dapur ini suci, tempat orang-orang mencari nafkah dengan jujur. Jangan kotori dengan jejak pengkhianatanmu. Aku menutup pintu kaca itu perlahan, lalu menguncinya dari dalam. Rian masih berdiri mematung di luar sana beberapa saat, memegang kotak nasi itu erat-erat, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai, menghilang di balik keramaian jalan raya yang panas dan berdebu. Aku berbalik badan, menatap dapurku yang sibuk dan penuh kehidupan. Aroma ayam bakar tercium semakin sedap. Bu Sari melambai padaku sambil tersenyum. Bu Maya, ini tumpengnya sudah siap diantar. Siap, Bu. Saya yang antar sendiri, seruku semangat. Aku mengambil kunci mobil hatchback merah marun yang baru kubeli bulan lalu dari hasil keringatku sendiri. Aku masuk ke dalamnya, menyalakan mesin, dan memutar lagu favoritku di radio. Kaca jendela kubuka sedikit, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Saat mobilku melaju membelah jalanan kota, aku merasa benar-benar hidup. Tidak ada lagi bangun jam 3 pagi karena kewajiban buta. Tidak ada lagi rasa was-was menunggu suami pulang. Tidak ada lagi kotak bekal kosong yang penuh kebohongan. Yang ada hanya aku, dapur Bu Maya, dan masa depan yang cerah yang kumasak sendiri dengan bumbu kebebasan dan kemandirian. Ini adalah hidangan penutup terbaik dalam hidupku. Manis, legit, dan yang paling penting, aku menikmatinya sampai suapan terakhir.